Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kalimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Budi Gunawan hafizahullah ta'ala wa ra'ah sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sakinah dan juga sebagai guru dan orang tua kita semua. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula para asatid, pengurus atau anggota Dewan Pembina, pengawas, pengurus Yayasan As-Sakinah, dan juga yang saya hormati, saya muliakan para asatid ya, di Yayasan As-Sakinah. Alhamdulillah di siang hari ya menjelang iftar ini, setengah hari lagi kurang lebih, seperempat hari. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali dipertemukan di majlis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, ya, panutan terbaik yang sudah memberikan contoh kehidupan terbaik kepada kita semua agar kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua dalam kebaikan ini. Kita juga berharap kepada Allah agar dikumpulkan juga kelak bersama Rasul ya sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang kita cintai di surga Firdausnya. Allahumma amin. Para asatid sekalian rahimani rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Alam ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi keistimewaan majlis ini dari sisi pematerinya, karena saya melompati para asatid senior ya, Masya Allah, mohon dimaafkan ya, dan bukan bermaksud juga untuk menggurui. Baik, insya Allah tadi temanya sudah disampaikan ya, Ramadan mengubah kehidupanku. Ya, nanti mudah-mudahan sesuai juga dengan temanya ya, insya Allah. Apa yang berubah ya? Kan ini luas banget ini. Apa yang berubah sebenarnya? Apakah dari jadwal makan 3 kali jadi 2 kali misalnya ya, atau target jualan misalnya, atau apapun itu misalnya, nanti insya Allah kita bahas. Tapi ya yang ingin saya sampaikan di sini, yang kita inginkan dari perubahan ya bulan Ramadan ini itu adalah perubahan min su'il mu'amalah ila husnil mu'amalah, dari jeleknya muamalah menuju baiknya muamalah, min su'il khuluq ila husnil khuluq, dari buruknya akhlak menjadi atau menuju bagusnya akhlak. Karena
Ramadan ini adalah fursah litaghyir, ya, fursah litaghyir, yaitu kesempatan ya untuk perubahan ya, yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bertakwa begitu. Begitu juga dalam hadis ya tadi yang disampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan Ramadan ini bisa kita ambil faidah dari hadis adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Tadinya banyak dosa, dengan Ramadan berubah menjadi dosanya berkurang atau bahkan dihapuskan. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga kemudian kita ini tidak termasuk ke dalam salah satu dari 3 golongan yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa 3 golongan ini celaka ya, atau rugi lah begitu. Di antaranya adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu masuk dengan bulan suci Ramadan, sampai dia bisa menjalani Ramadan itu penuh, kemudian di akhir dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan raghiba anfu rajulin, atau syaqya abdun dalam hadis yang lain ya, menderita sekali hamba yang demikian ya, yang udah Allah kasih kesempatan ya untuk membersami bulan Ramadan, melakukan banyak amalan di situ bulan maghfirah, tetapi dia ternyata tidak mendapatkan apa-apa ya, dosanya tidak diampuni. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang tadi ya, merubah atau mengubah kehidupanku dari buruknya muamalah menuju baiknya muamalah. Kalau kemarin misalnya Ustadz Munir pembahasannya persatuan, itu tingkatnya Masya Allah ya, internasional, kemudian nasional ya, terus regional, sampai kemudian mikro lokal. Nah, kalau kita di sini lokal, karena kita sekarang ini khususnya di sini bersama-sama di lembaga perjuangan kita. Di sini kita sama-sama berjuang, di sini kita sama-sama berdakwah, di sini kita juga sama-sama bekerja. Maka penting ya terjalinnya muamalah yang baik di antara sesama kita ini. Ya, yang mengatakan bahwa kita ini sedang berada di lembaga perjuangan ini. Nah, maka momentum ini, Ramadan ini juga bagaimana kemudian mengubah su'il khuluq menjadi husnil khuluq, su'il muamalah jadi husnil muamalah. Karena biasanya ya, kalau dalam sebuah komunitas begitu, wajar kan ada gesekan antara satu dengan yang lainnya. Pernah mengalami di sini? Pernah? Pernah mestinya ya. Mau di tempat kerja, mau di masyarakat, mau di kampung begitu, atau bahkan di rumah dengan saudara kita sendiri, bahkan juga terjadi gesekan, apalagi kita di dunia kerja, baik dalam satu unit atau lintas unit gitu ya, Masya Allah. Maka ini momentum bulan Ramadan ini yang di situ ya sangat dianjurkan untuk menjaga perilaku ya. Maka kita jaga lisan, kita jaga perilaku ya, supaya muamalah sesama kita itu baik ya. Coba sekarang ya, kalau untuk mengubah itu kan memang kita juga harus punya komitmen, punya upaya, sebagaimana Allah ya dalam potongan ayat menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini memang konteksnya misalnya keadaannya
Kalau sedang diberi nikmat oleh Allah, ya Allah tidak kemudian akan mencabut itu sampai kemudian kaum tersebut itu kemudian bermaksiat, ya. Kemudian dari ketaatan itu dia berpindah ke maksiat kepada Allah, maka Allah juga akan ubah itu di balik keadaannya. Begitu juga kalau kaum ini dalam keadaan misalnya tidak taat kepada Allah, kemudian dia berubah menjadi taat kepada Allah, Allah juga akan mengubah yang tadinya mungkin murka kemudian jadi senang, ya. Jadi senang karena si kaum tadi sudah mengubah kondisinya dari tidak taat menjadi taat. Begitu juga misalnya kita, kalau kita akhlaknya tidak baik, muamalah kita tidak baik, maka kita berupaya memperbaiki kondisi tersebut, ya, supaya kemudian diubah, ya, agar akhlak kita baik atau muamalah kita baik. Kita di sini, masya Allah, ya, berjamaah, alhamdulillah, ya, bisa berjamaah dalam perjuangan, dalam dakwah, dalam melahirkan generasi yang akan melanjutkan estafeta perjuangan atau dakwah kita ini. Coba saya minta, ya, kepada semuanya untuk memejamkan mata sebentar aja. Hati-hati, ada kamera ini, ya, ada kamera menyorot, nanti yang buka-buka matanya. Oke, setelah hitungan 3 semuanya merem, ya, semuanya, ya. Oke, 1, 2, 3. Coba masing-masing merenungkan, karena kita hidup berjamaah, ya. Siapa orang yang antum senangi, ya, konteksnya di sini misalnya, di sini, ya, di kita ini, ya, sana sakinah. Siapa yang paling antum senangi? Karena di sini tuh masya Allah ada para muassis, ya kan, para pendiri lembaga atau bahkan di unit-unit atau yang lain, atau yang sama-sama juga bekerja di sini. Coba dalam muamalah sehari-hari, siapa yang paling antum senangi? Sudah dapat? Sudah, masya Allah. Doakan yang terbaik buat yang jenengan cintai. Sudah, masya Allah. Jangan dibuka dulu matanya. Sekarang coba, ya, renungkan lagi. Siapa yang jenengan tidak sukai, bawaannya bikin marah, bikin dongkol, misalnya begitu. Coba, ya, karena dalam perjuangan ini kan masya Allah, ya, tantangannya luar biasa. Coba siapa, ya, sudah dapat? Mesti ada gesekan, itu mesti ada. Yang ngomong di depan pun juga biasa, ya. Kalau sudah, ya, coba ingat kebaikannya. Sudah ingat, terus kemudian maafkan kesalahannya, maafkan tingkah lakunya yang membuat panjenengan itu kok selalu mengelus dada. Lepaskan, maafkan saja, ya. Kemudian setelah dimaafkan, doakan juga yang terbaik. Insya Allah. Sudah semuanya? Masya Allah. Sudah clear ini berarti. Tidak ada lagi ini, ya, yang bikin emosi, insya Allah. Karena masya Allah biasanya kan kita ada kawan dekat gitu yang seperjuangan ini, yang kita tuh senang, selalu menguatkan. Ini selalu didoakan. Tadi yang nggak bikin senang itu sudah dilepaskan, sudah dimaafkan, bahkan sudah didoakan yang terbaik. Masya Allah. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu apa? Atau 2 ciri orang yang bertakwa, apa tandanya? Kalau ada ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, ya, jadi surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. 2 di antara cirinya adalah apa?
wal qadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yang selalu menahan amarah, ya kan? Kemudian apa? Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ya. Makanya sekarang kan kita biasa minta Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Kita saja pengen diampuni, maka jadilah juga pemaaf bagi yang lain. Insya Allah kalau semua kita ini menjadi orang yang pemaaf, wah ini akan meminimalisir, ya, kan tidak ada ya, meminimalisir terjadinya gesekan di antara kita sesama pejuang, ya, atau mitra juang kalau bahasanya di sini. Masya Allah. Insya Allah, ya. Nah, di momentum ini juga, ya, Masya Allah, kaitannya nanti ya kita paham bahwasanya memang setiap orang yang beriman, ya, orang yang beriman itu tidak diragukan, ya, bila syak yuridu an yakuna mahbuban ladail khaliq wa aidan mahbuban ladail khalq. Orang yang beriman itu tentu ingin menjadi orang yang dicintai, ya, di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Itu orang beriman, ya, Masya Allah. Begitu juga orang yang beriman itu juga ingin dia itu menjadi yang terhormat, gitu, terhormat baik di dunia maupun di akhirat. Kita semua mau juga kan menjadi orang yang terhormat di dunia dan di akhirat, ya, tentu mau. Masa kita mau menjadi yang terhina di dunia, terhina di akhirat, terhina? Tidak mungkin, ya, Masya Allah. Begitu juga orang yang beriman itu ingin hidupnya itu baik, ya, ingin menjalani hidup yang hayatan thayyibah, hidup yang baik di dunia dan juga di akhirat, ya, Masya Allah. Kemudian orang yang beriman itu juga ingin diberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat, ya, yang sering kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, ini orang-orang yang beriman dan kita juga mau, ya, begitu. Kemudian dia juga senang, ya, senang dipuji di dunia, ya. Ya, namanya manusia, ya, orang tentu memang karena yang baik-baik, ya, terpuji di dunia, terpuji juga di akhirat, ya, atau terpuji di lingkungan penduduk bumi dan juga terpuji di lingkungan penduduk langit. Siapa yang tidak mau begitu? Masya Allah, ya, dipuji oleh malaikat misalnya begitu. Kemudian hal ini tadi, ya, selain ingin dipuji, memang orang itu juga senang kalau disebutkan gitu dengan kebaikannya, itu senang, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini insya Allah tidak kemudian berbahaya bagi seorang mukmin dalam agamanya, karena yang tadi itu juga merupakan, ya, mahasin hadzal din, ya, kebaikan atau pesona agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala itu memang mencintai sebagian dari hamba-hambanya, ya. Begitu juga misalnya Jibril, ya, Jibril alaihissalam itu juga mencintai. Kalau memang Allah memerintahkan untuk mencintai fulan, gitu, manusia dari hambanya itu, maka Jibril juga akan mencintai hamba yang Allah cintai itu. Begitu juga kemudian penduduk langit yang lainnya. Ya, maka ada nanti di sebuah hadis itu dikatakan juga, kalau Allah mencintai seseorang,
Allah kemudian sepanggil Jibril itu, ya, suruh mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril mencintainya, kemudian disampaikan juga ke malaikat yang lain sampai kemudian mereka juga mencintainya. Kita ini mau dicintai di dunia atau di langit? Dua-duanya. Dicintai oleh penduduk bumi atau langit? Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa milih salah satu? Nah, ini Masya Allah. Kemudian yang itu tadi memang bisa didapatkan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan husnul khuluq, dengan bagusnya akhlak, ya, akhlak sesama orang yang beriman. Maka ini tadi, makanya di momentum ini bagaimana kemudian kita mengubah kondisi kita. Kalau misalnya kurang baik akhlaknya, kurang baik muamalahnya, menjadi yang lebih baik, ya. Oleh karena itu, supaya kita bisa, ya, mendapatkan itu tadi, maka sudah ada panutannya, ya, sudah ada panutannya. Kana a'lan nas manzilatan yaumal qiyamah wa sayyidu walidi waladi Adam huwa Rasulullah ahsanan nasi khuluqa, ya. Jadi manusia yang paling tinggi kedudukannya pada hari kiamat dan merupakan tuan dari anaknya Adam, ya, tuannya anak Adam itu adalah Rasulullah, ya, ahsanan nasi khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik akhlaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah, ya, bersumpah terkait akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam surat Al-Qalam, ya, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajron ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau itu berada di atas akhlak yang sangat agung, ya. Ini sumpah Allah terkait akhlak Rasulullah, ya. Masya Allah. Nah, ini sudah ada panutan ini, ya, ada panutannya. Sebagaimana juga, ya, tentang akhlak ini juga disampaikan tentang akhlak Rasul ini oleh Ummul Mukminin, ya, Ibunda Aisyah ketika ditanya, ya, an khuluqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang akhlak Nabi, beliau menjawab kana khuluquhu al-Qur'an, ya. Ditanya tentang akhlak Rasulullah, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qur'an. Dan ini merupakan, ya, penyifatan yang luar biasa, ya, sifat yang luar biasa yang disifati oleh Allah, ya, tentang akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya akhlaknya Al-Quran, ya. Kalau akhlaknya Al-Quran yang bisa memberikan petunjuk, ya, kepada yang lurus, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ini sudah ada panutan, ya, terkait husnul khuluq itu, ya, Rasulullah, ya, panutannya. Maka ini yang perlu banyak kita tiru dari beliau, ya, khususnya nanti kaitannya dengan husnul khuluq, karena salah satu, ya, ini yang akan nanti jadi pembahasan juga, salah satu kunci atau pokok suksesnya muamalah bersama dengan orang-orang yang beriman itu adalah dengan husnul khuluq. Salah satu kunci sukses muamalah dengan orang-orang yang beriman adalah husnul khuluq, ya, husnul khuluq, yaitu dengan bagusnya akhlak.
akhlak. Ini penting, apalagi kita juga sebagai pendidik ya, sebagai murabi, sebagai orang tua. Ini penting untuk kita miliki husnul khuluq ini ya. Kemudian para asatidz rahimani wa rahimakumullah, ini masih tentang akhlak ya. Karena Rasul itu juga diutus dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan akhlak ya, sebagaimana beliau sampaikan dalam sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Nih, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap nisaihim ya, kepada istri-istrinya, perempuan-perempuan mereka. Ini banyak ya penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan husnul khuluq ya, tentang bagusnya akhlak. Bahkan ada hadis ya yang mengatakan, ma min syai'in athqalu fil mizani min khuluqin hasanin ya, tidak ada sesuatu yang lebih berat ya dalam timbangan itu min khuluqin hasan, dari akhlak yang baik. Kemudian husnul khuluq ini ya, husnul khuluq ini juga memiliki ta'thirun ha'il fid da'wah ilallah, memiliki pengaruh yang sangat dahsyat ya dalam dakwah dan juga memiliki pengaruh atau dampak yang sangat besar dalam jiwa mad'u kita ya, dalam jiwa mad'u kita atau objek dakwah kita atau murid-murid kita ya, santri-santri kita, anak didik kita. Maka kalau ada ya orang yang kemudian memiliki husnul khuluq ini dalam dakwahnya, maka tentu ini akan sangat anfa wa anja ya. Jadi husnul khuluq yang dimiliki oleh seorang dai, seorang murabi, seorang guru, seorang ayah, seorang ibu, itu di dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya ini akan sangat anfa wa anja ya. Ini akan sangat bermanfaat ya, lebih bermanfaat dan lebih manjur, lebih efektif ya, atau lebih jitu gitu, lebih jitu ya nanti dalam tarbiyahnya. Oleh karena itu Rasul ya, sebelumnya juga dibahas itu oleh Ustaz Azam ya, Ar-Rasul Al-Muallim ya, Rasul sang guru itu juga banyak mengedepankan tentang akhlak juga ya, tentang akhlak yang baik. Nah, kemudian tentang akhlak ini ya, atau kaitannya dengan tadi kunci sukses, ini sebenarnya yang ingin disampaikan ya. Kunci sukses bermuamalah dengan orang-orang yang beriman. Kalau khususnya kita di sini ya, yang satu lembaga, satu tempat kerja, maka muamalah kita, interaksi kita satu sama lain ini harus terjalin dengan baik. Dan itu di dalam akhlak itu ada juga fikihnya. Sebagaimana juga ada fikul ibadah.
akhlak juga memiliki fikih ya. Akhlak juga memiliki fikihnya, ada fikihnya. Jangan sampai kemudian inginnya karom ya, mulia, tetapi nyatanya dia malah kemudian di sana melakukan tabdzir, israf ya, karena tidak tahu mungkin fikihnya ya. Keberanian juga ada fikihnya ya. Kemudian malu, itu kan malu juga ya, rasa malu begitu, itu juga ada fikihnya. Seperti apa ya kan begitu. Kemudian akhlak-akhlak yang lain ya juga ada fikihnya. Karena bisa jadi ya, atau kadang seseorang itu mengira bahwasanya dia itu seorang yang pemberani misalnya ya, pemberani, militan, tapi ternyata dia ini mutahawwir, ternyata dia orang sembrono ya. Ini maka pentingnya ya fikul akhlak. Atau terkadang seseorang itu mengira bahwa dia shadiqul hadis ya, perkataannya bagus, benar, tapi ternyata dia itu muhtab ya, namam, dia itu tukang ghibah ya, atau bahkan tukang mengadu domba, dan ini bahaya. Atau misalnya kadang seseorang itu tadi memuliakan orang gitu, memuliakan orangnya itu sampai kemudian berlebihan, sampai terjadi perbuatan tabdzir ya. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu kemudian masuk ke dalam kuroma, orang-orang yang dermawan, yang terpuji, tetapi sebaliknya malah melakukan perbuatan tabdzir atau israf begitu ya, tabdzir atau israf. Maka ini ya perlu fikihnya. Maka di dalam akhlak sebenarnya ini cukup panjang, tapi nanti kuncinya ini diringkas ada beberapa ya. Ini kunci sukses dalam muamalah dengan orang-orang yang beriman ya. Ada apa saja ya, ada apa saja. Yang pertama itu muraqabatullah wal amal ibtigha'a wajhillah ya. Muraqabatullah itu berarti selalu merasa diawasi oleh Allah dan beramal mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu prinsip innamal mu'minuna ikhwah. Ini harus dipegang betul ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Kemudian yang ketiga, ini biar agak lambat nyatet dulu ya, karena dimintai catatan kan. Ya, prinsip orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang ketiga, meminta kepada Allah taufik ya. Meminta kepada Allah taufik agar diberikan akhlak ya, atau petunjuk supaya bisa berakhlak dengan baik ya. Minta kepada Allah taufik ya, untuk berakhlak yang baik. Yang keempat itu husnul khuluq ya, yaitu akhlak yang baik ya, akhlak yang baik. Yang tadi kembali yang ke pertama ya, kunci sukses bermuamalah ya, dalam bermuamalah dengan orang-orang yang beriman ya. Kalau kita ya umum ya, kalau ini umum ya, sama dengan orang-orang yang beriman, wabil khusus ya, untuk diambil ibrahnya di lingkungan kita ya, di lingkungan kita, karena kita bersama-sama di sini hidup ya, bekerja, hidup dan mati insyaallah. Dan yang paling utama adalah satu tempat kerja dan satu ya tempat surga, satu surga lah insyaallah. Yang pertama tadi muraqabatullah dan beramal mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Famin a'zami asbabin najah fit ta'amulat ma'an nas, ya, termasuk paling besarnya ya di antara sebab-sebab suksesnya bermuamalah dengan manusia atau dengan orang-orang beriman, bahkan yang paling besar ya alal itlaq itu adalah apa? Kita membangun amalan-amalan kita itu dan perilaku kita itu semuanya karena mengharapkan wajah Allah. Itu yang paling besarnya sebab kesuksesan muamalah. Kita membangun amalan kita, membangun perilaku kita, itu semuanya ya, maksudnya amalan perilaku bersama orang-orang beriman tadi ya, manusia ini itu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memberi, maka memberi lillahi ta'ala. Faida a'taita tu'ti lillah wa idza mana'ta tamna'u lillah. Dan kalaupun tidak memberi juga tidak memberinya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahbabta tuhibbu lillah. Kalau kamu mencintai ya sesuatu, seseorang, itu juga mencintainya juga karena Allah. Wa idza abghadta tabghadu lillah. Kalau kamu juga marah, ya marah juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam urusan bermuamalah. Jadi marahnya itu marah karena lillahi ta'ala, bukan karena ada kepentingan pribadi, ada masalah-masalah pribadi, tapi lillahi ta'ala ya. Apalagi kalau kita Masya Allah sama-sama bekerja satu lembaga, urusan pekerjaan ke bawah ke rumah tangga, urusan rumah tangga ke bawah ke dunia pekerjaan, itu repot ya. Nah ini yang paling utama tadi yang harus dibangun ya, karena lillahi ta'ala ini. Bahkan wa idza khasumta takhasum lillah. Kalaupun sekali kita kemudian bertengkar gitu, ya bertengkarnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi marah juga marah karena Allah, suka cinta karena Allah, benci juga karena Allah tadi. Wa idza abghadta tubghidu lillah. Ya memang harusnya seperti itu segala urusan kita dengan orang lain, ya maksudnya orang-orang yang beriman, ya harus seperti itu. Kita bangun amalan perilaku itu pokoknya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang banyak sekali dalil ya terkait hal-hal tersebut. Misalnya dalam berinfak, dalam memberi makan, begitu ya. Kalau dalam surat Al-Insan itu ada wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, sungguhnya kami ya memberi makan kalian liwajhillah, karena memang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan jazaan wala syukura, ya, balasan atau ya terima kasih, tetapi lillahi ta'ala. Sama begitu juga ketika kita melakukan islah, ya, islah di antara manusia, ya, di antara manusia. Itu jangan sampai la tuslih bainahum liyuqal angka muslih. Jangan sampai kemudian ya mungkin ada yang ahli mediasi dan segala macamnya, itu juga mediasinya itu karena lillah. Ada saudara kita berseteru si A sama si B ya. Nah, ini yang kita mau melakukan islah ini jangan lupa ya bahwa islahnya itu lillah. Jangan sampai kemudian ada niatan supaya dikatakan wah keren banget dong itu ya, pintar banget mediasi, pintar mengislah gitu ya, enggak ya, tapi semuanya karena lillahi ta'ala ibtigha ridwanillah ya, memang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan-amalan soleh yang lain, misalnya kalau kita bersabar ya memang sabarnya lillah, bukan karena tidak ada jalan lain dari satu masalah itu kecuali hanya bisa bersabar.
Bukan, karena sabarnya memang sabar lillahi ta'ala ya, sabar lillahi ta'ala. Atau termasuk kita kalau belajar, mengajar itu juga belajar karena lillah. Berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ancaman yang sangat ngeri itu ya, kalau masalah belajar, mengajar, kemudian masalah jihad, berinfak, itu yang besok hari kiamat itu kan yang akan disidang itu pertama kali. Apalagi kita ini seorang murabbi, seorang guru ya, atau seorang dai ya, ini yang mengajar manusia, mengajar anak-anak ya. Itu kalau ditanya ya, besok kamu ngapain? Saya mengajarkan manusia ya, karena engkau, wah dibilang nanti kadzabta, naudzubillah, bohong kamu ngajarkan manusia, mengejari manusia itu cuma karena supaya kamu ingin dibilang seorang mu'alim atau seorang qori gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu amalan-amalan yang lain. Semuanya, sholat ya misalnya, sampai ada kemudian sebagaimana dalam surat Al-An'am, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku ya, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini banyak ya ayat-ayat yang memerintahkan agar kita beramal ini untuk Allah Subhanahu wa taala ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, kita mencintai seseorang, apalagi kita dalam konteks sama-sama berjuang di sini ya, sama-sama berjuang. Ini harus tumbuh saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Harus tumbuh saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dampaknya selain luar biasa ya, untuk proses tarbiyah anak-anak kita, untuk kemajuan lembaga kita ya. Ini dampaknya luar biasa, dan khususnya untuk kita pribadi, karena ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada dalam hadis dikatakan, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, Allah berkata pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai ya karena kemuliaanku. Al yauma udzilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Ya, pada hari ini ya aku akan naungi mereka ya di bawah naunganku. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Nah, ini Masya Allah. Maka ini penting ya, membangun saling cinta, ini rasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disunahkan kalau kita ini mencintai seseorang karena Allah, itu disampaikan ya, disampaikan. Tapi ingat, nah itu kan juga ada fikihnya. Jangan sampai karena lawan jenis diterabas. Siapa diterabas? Aku cinta kamu karena Allah. Nah, ini ada apa-apanya begitu ya. Nah, ini misalnya, apalagi kita misalnya sama-sama yang berjuang. Biasanya yang indah-indah itu yang memulai perjuangan dari awal itu kuat sekali itu rasa cintanya satu sama lain ya. Saya tuh pernah menyampaikan ya rasa cinta kepada Syekh saya, Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, waktu itu banyak ya, maksudnya santri-santrinya itu sering menyampaikan begitu ya. Ya Syekhna, uhibbuka fillah, wahai Syekh ya, kami mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Senang banget beliau ya. Kemudian dijawab biasanya, ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Itu jawabannya tuh, uhibbuka fillah, aku mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu dalam hal yang baik ya. Dijawab, jawabannya apa kalau ada yang bilang begitu?
ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu juga, ya. Semoga Allah mencintaimu yang membuat, ya, kamu itu mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Mencintai, ya. Saling mencintai ini harus tumbuh karena, ya, saling mencintai satu sama lain. Wabil khusus kita di sini ini akan melahirkan kekuatan yang sangat positif, ya. Masya Allah. Karena biasanya ya itu tadi, ya, muamalahnya itu harus kita jaga, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya tadi kan muraqabah juga, ya, muraqabatullah dan beramal soleh, ya. Dan tadi asas yang paling penting, ya, yang paling besar sebab kesuksesan muamalah dengan orang yang beriman itu kan membangun amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya muraqabah di sini, ya, pentingnya muraqabah supaya kita ini selalu terjaga. Apa yang kita lakukan itu, ya, diawasi oleh Allah sehingga kita senantiasa kemudian menjaga ketulusan ibadah kita, ya, ketulusan niat kita dalam melakukan amalan ini terjaga. Maka penting sekali muraqabatullah karena Allah itu raqaballahu fitasarrufatika ma'an nas, ya, fa'amaluka yarahallah. Jadi Allah itu mengawasi gerak-gerik, ya, tindak tandukmu ma'an nas, ya, bersama manusia. Maka amalanmu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Allah itu kan tahu niat kita bermuamalah itu ngapain gitu, ada kepentingan apa, ya. Ini penting muraqabatullah. Atau di dalam hadis kan dikatakan juga tentang ihsan, ya. Apa itu ihsan? Ada, ya, di hadis arba'in, ya, tentang hadis Jibril, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Seakan-akan jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihatnya, ya. Jadi merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kemudian bisa, ya, menjaga amalan kita ini dengan baik, ya, ketulusan amalan kita ini dengan baik. Dan kenapa tadi harus dibangun, ya, amalan kita ini semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah, karena irda'un nas, ya, kulluhum ghayatun la tudra. Karena ridho nas atau membuat semua manusia itu suka itu juga merupakan tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Membuat manusia itu ridho, ya, semuanya kepada kita itu tujuan yang tidak akan tercapai. Capek kalau kayak gitu itu. Makanya penting membangun muamalah itu, ya, amalan-amal muamalah itu, ya, atas dasar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena, ya, bisa jadi kalau kita mengejar ridho manusia, ya, supaya senang begitu, itu malah bisa jadi, ya, membuat Allah itu marah. Dan ini harus kita jauhi, hati-hati, ya. Jangan sampai kita ini, makanya dilarang fala turdin nasa bisakhotillahi alaika. Janganlah engkau itu membuat manusia itu ridho dengan murka Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Akan tetapi apa? Ya, taatilah Allah. Akan tetapi taatilah Allah, ya, taatilah Allah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada hadis juga, ya, sini. Man ardallaha bisakhatin nasi kafahullah. Barang siapa yang membuat Allah ridho
ya dengan kemarahan manusia ya, atau kemudian menjadikan manusia itu marah, kafahullah, Allah akan mencukupinya. Ini kalau kita membuat ridho Allah kemudian tapi manusianya nggak suka, marah ya ini Allah akan mencukupinya. Waman askhatallaha biridhon nasi wakalahullahu ilan nas, dan barang siapa yang membuat Allah itu murka dengan membuat manusia itu ridho ya kepadanya, maka Allah akan gantungkan dia kepada manusia, akan membuatnya dia itu bergantung kepada manusia. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Nah, supaya memang tidak menyesal ya, supaya tidak menyesal, memang semua itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada bahkan karena ini kesalahan yang tidak disengaja, karena dia melakukannya lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah, itu tetap diterima sekalipun amalannya salah. Ini kisahnya tentang seseorang yang bersedekah tetapi sedekahnya itu salah sasaran ya. Seseorang yang bersedekah tetapi sedekahnya itu salah sasaran. Ini diceritakan dalam hadis ya. Jadi dia itu bersedekah tapi ternyata sedekahnya itu malah sedekah kepada pencuri. Ya, niat lagi sedekah, malah sedekahnya itu kepada siapa? Orang yang berzina ya. Wah, salah. Nah, ini di hadisnya aja. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun la atasaddaqonna bi shadaqatin ya. Aku akan bersedekah dengan sebuah sedekah. Aku akan melakukan sedekah ya. Fakharaja bi shadaqatihi. Lalu kemudian dia keluar ya membawa sedekahnya itu, fawadha'aha fi yadi sari. Tetapi ternyata dia itu sedekahnya malah kepada siapa? Orang yang mencuri, seorang pencuri. Kemudian fa'asbahu yatahaddatsuna tusuddiqo ala sarik. Kemudian banyaklah pembicaraan yang membicarakan bahwa ya ada seseorang yang bersedekah kepada seorang pencuri, atau seorang pencuri itu malah dikasih sedekah. Faqala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqonna bi shadaqatin. Nah, dia ngomong lagi, ya Allah ya, segala puji bagimu, dia mau sedekah lagi. Kemudian ya ringkasnya saja, mau habis kayaknya waktu ini. Ya. Kemudian dia ya keluar lagi untuk melakukan sedekah ya, fawadha'aha fi yadi zaniya. Yang dia sedekahi itu ternyata seorang pezina ya, seorang pezina. Kemudian paginya ada lagi pembicaraan bahwa orang zina itu malah dikasih sedekah ya, dikasih sedekah. Kemudian orang ini ya berniat lagi untuk sedekah ya, untuk sedekah. Kemudian dia malah sedekah kepada yadai ghani, ngasih sedekah orang kaya ya, ngasih sedekah orang kaya. Orang kaya berhak mendapatkan sedekah? Kalau berhak berarti tepat sasaran. Nah, ini kan salah sasarannya ya. Ini malah jatuhnya ke tangan orang yang kaya. Fasbahu yatahaddatsun ya, sama seperti tadi orang-orang itu cerita, ini orang kaya kok malah dikasih sedekah ya. Kemudian dia juga tahu. Maka kemudian ya fautiya faqilalahu, dikatakan kepadanya itu, amma shadaqatuka ala sariqin. Adapun sedekahmu kepada orang pencuri itu, seorang pencuri itu, fala'allahu an yasta'ifa an sariqatihi. Maka mudah-mudahan ya hal itu bisa membuat pencuri itu menahan dirinya dari mencuri karena mendapatkan sedekah ya, karena mendapatkan sedekah. Wa amma zaniyah fala'allaha an tasta'ifa an zinaha. Adapun ya orang yang berzina atau pezina ya, mudah-mudahan dia dengan sedekah itu kemudian kamu membuat dia itu tidak berzina.
Adapun orang kaya ya, wa ammal ghani fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma atahullah. Maka mudah-mudahan dengan sedekahmu itu ya, dia bisa mengambil ibrah, dia bisa mengambil pelajaran, lalu kemudian dia menginfakkan juga hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa demikian? Padahal dia salah, tetap bernilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia memang sedekahnya yang diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk kepada orang kaya. Ini supaya tidak menyesal ya kita ini dalam beramal, dalam bermuamalah ya, dalam bermuamalah. Wa kama aslafna faqaba'in nas ya wasajayahum tahtalif. Tabiat manusia itu, karakter manusia itu sangat bermacam-macam. Wa in kanu min ahli Islam, sekalipun mereka ini ya orang Islam, orang muslim, seorang muslim, fakatsiru minhum lam yata'addab bi adabil Islam wa lam yatakhallaq bi akhlaqil muslimin. Karena banyak dari mereka itu yang tidak beradab dengan adab-adab Islam dan tidak berakhlak ya dengan akhlak seorang muslim. Nah, ini masya Allah masih panjang karena dari mereka itu ya, dari manusia itu ada yang baik, ada yang buruk ya, masya Allah, ada yang solih, ada yang tidak. Tapi baik ya, kita cukupkan saja, ini masih panjang. Mudah-mudahan di lain kesempatan ini bisa dilanjutkan terkait fikih muamalah ya, fikul akhlak wal muamalah ma'al mu'minin, tentang fikih akhlak dan muamalah bersama orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan kita berupaya, berikhtiar untuk melakukan perubahan tadi, min su'il qulub ila husnil qulub, min su'il muamalah ila husnil muamalah, sehingga di Ramadan ini kita juga bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan kurangnya karena kekurangan diri kami pribadi ya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.